Oke gengs, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue mau sharing beberapa fitur atau cara menggunakan balance charger IMAX B6 AC keluaran SkyRC. Jadi sebenarnya udah banyak sih video-video di YouTube ya yang membahas tentang balance charger ini. Cuma ya nggak ada salahnya lah kita sharing juga. Oke. Pertama kita hidupin dulu ya supaya kita tahu fungsi-fungsi apa aja yang ada di balance charger ini. Oke, sebentar. Oke, jadi kita ke awal dulu. Si balance charger ini sesuai keterangannya dia bisa untuk mengecas atau mencarger baterai tipe yang gak kelihatan di situ ya, dari sini aja deh. Jadi ada LiPo, terus Live apa ya? Kalau LiPo tuh lithium polymer ya. Kalau Live aku kurang tahu. Terus Li-ion, dia biasanya baterai kayak yang tipe 650 ya. Kayak baterai untuk vape gitu ya. Oke, lalu nih yang tadi Li-ion. Nah, ini MH biasanya baterai kayak yang baterai cas yang kayak A3, A2 gitu sih. Sama nih CD juga sama. Nih untuk PB ini dia berfungsi untuk kalau teman-teman punya aki motor atau aki mobil yang aki kering ya, biar kalau nggak salah ini bisa pakai ini, pakai PB. Jadi kita ngecasnya pakai yang PB gitu. Saya waktu itu pernah sih ngecas untuk si baterai aki motor dan bisa kok. Jadi nanti di aki motornya disesuaikan berapa P-nya. Nanti di sini juga disesuaikan jumlah P-nya berapa. Oke, selain itu baterai program. Nah, ini di sini juga ada baterai meter. Jadi fungsinya adalah untuk melihat voltase dari si baterai dan masing-masing di masing-masing selnya. Oke, aku kasih contoh ya. Ini sebentar. Nah, ini saya ada baterai 2S LiPo. Kita cek dulu. Oke, ini 2S. Nah, di sini masing-masing ada tombol, ada portnya masing-masing ya. Ini 2S itu ada 3 pin, 3S ada 4 pin, 4S ada 5 pin dan seterusnya. Dia sampai 6S. S itu masuk sel sih, 6 sel. Jadi misalnya 2S berarti 2 sel, 3S itu 3 sel, 3 biji, 3 lapis misalnya. Kalau Duracell itu di dalamnya sini ada dua lapis gitu. Nah, kita cek ya, ini udah terkoneksi kabel-kabelnya. Ini kabel balance-nya. Kita cek, kita enter. Nah, ini dia kondisinya, dia masing-masing selnya di 4,13 volt dan 4,15 volt. Sel pertama 4,13 dan sel kedua 4,15 volt gitu. Ini adalah ini total keseluruhan voltasenya sekarang, kondisi sekarang si baterai gitu. Oke. Nah, terus ini ada baterai resistennya. Dia kayak hambatannya ya, berapa ohm gitu. Itu total resistennya, total hambatannya. Lalu ini setting stop is oke, nggak perlu deh. Ini baterai memori sih, misalnya terakhir kali memori pertama dia tadi misalnya habis ngecharge untuk yang 2S, nanti kita memori yang kedua sekarang untuk memori 2 kita bisa set langsung untuk 3S nya gitu pada saat kita mau ngecas. Nah, oke, aku kasih contoh caranya. Pertama, kalau kita mau ngecas baterai 2S
pertama kita hubungkan dulu kabel ininya nih, kabel yang dari sini, dari baterainya ya. Ini biasanya ada yang ini kabel konektornya tipe XT60, ada juga yang dia kayak gini, Denti, koneksinya juga bisa, sama aja sih. Oke, nah dari awal ya kita pilih si lipo baterai, kita pencet enter, lalu kita select. Nah ini terakhir saya menggunakan untuk mencharge si baterai 3S, jadi kita tinggal ganti si berapa S yang akan kita cas. Caranya tinggal ketik sekali. Nah ini kita akan melakukan kecepatan si charge nya berapa ampere, apakah 1 ampere, 2 ampere, atau 5 ampere pun bisa. Oke, aku biasanya pakai 2 ampere sih. Klik tik sekali lagi. Nah kita bisa kurangi di sini 2S atau coba 4 gitu. Nah di sini juga kita juga bisa pilih sih, misalnya kita mau balance charger, jadi antara sel 1 dan sel 2 itu semuanya di charge secara balance gitu, atau kita mau charge biasa, atau kita mau fast charging. Biasanya kita penggunaan fast charging biasanya kalau kita lagi main gitu ya, terus biar cepet ngisinya setelah baterai habis. Misalnya kita ada 2 baterai, satunya lagi main, satunya di charge, kita menggunakan yang fast charging. Tapi menurut forum-forum yang pernah saya baca di forum-forum ya, tidak direkomendasikan untuk terlalu sering menggunakan fast charging, karena akan mengakibatkan lebih cepat rusak kali ya untuk si baterainya itu. Oke, nah ini untuk storage. Jadi kalau teman-teman misalnya habis main RC nih, si baterai mau disimpan dalam jangka waktu lama, misalnya gue mau vakum dulu main RC, paling nggak penyimpanan baterai bisa mau disimpan 2 bulan atau 3 bulan, direkomendasikan untuk menggunakan lipo storage. Jadi kondisi baterai aman, dia nggak full terlalu overcharge dan over discharge. Jadi ya dia akan ngisi di voltase yang direkomendasikan untuk storage mode. Oke, ini discharge, ini untuk sama aja untuk ngabisin baterai, nguras baterai. Nah kita akan lakukan untuk rekomendasi adalah lipo balance charger. Sebenarnya kalau untuk baterai lebih hemat direkomendasikan di teman-teman komunitas ya, itu di 1 ampere. Cuma saya sih sering pakai 2 ampere, sedang sih kalau menurut saya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan start. Untuk charge-nya yaitu tahan, jadi jangan diklik sekali. Kalau diklik sekali dia akan pindah ke sini, diklik sekali dia akan pindah ke sini, tapi dia ditahan. Nah sampai dia checking baterai. Oke, dia terbaca 2S ya, 2. Nah tadi dia kebaca 2S, tinggal di enter sekali, confirm. Tara, dia ada mulai pengecasan gitu. Nah dia akan 2 ampere tadi yang pilih gitu. Oke, sekarang saya contohkan untuk di baterai Li-ion ya. Sebentar, saya ganti baterainya dulu. Nah ini baterai Li-ion, kebetulan kemarin saya project ngerakit atau bikin baterai dari bekas power bank ya. Oke, nah ini kebetulan konektornya juga beda dengan yang ini kan, yang ini XT60, yang ini Denti tiplak istilahnya. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita pasangkan. Lalu jangan lupa untuk kabel balancingnya. Oke, nah, ini kita ganti ke Li-ion.
kita coba Li-ion balance charger, sama seperti tadi, pilih aja balance charger, Li-ion charger atau fast charger. Kita pilih yang balance charger 2 ampere, ini 2S. Nah nanti ya dia akan ngebaca apakah benar si baterai ini adalah Li-ion atau enggak ya, melalui verifikasi tadi. Dari sini checking dulu, oke, dia sebagai Li-ion terverifikasi. Confirm untuk charge. Kalau confirm untuk charge tinggal enter sekali lagi. Oke, dia akan jalan mulai untuk pengecasannya. Ini berapa ampernya, maksimal si baterai bisa dicas berapa ampernya gitu. Oke, sekarang kita coba baterai meter. Oke, masing-masing di 3,9 volt dan 3,95 dan 3,93 volt. Ada satu lagi tips dari saya, biasanya sih kejadian kalau baterai LiPo ini over discharge. Nah, pada saat di over discharge dia nggak akan bisa kebaca pada saat dicas pakai charger manual yang nggak balance charger ataupun menggunakan balance charger yang ini. Jadi caranya yaitu kita konekkan si baterai ini, LiPo-nya, lalu kita bisa menggunakan yang DMH. Nah, pada saat DMH ini nanti kita charge si baterai LiPo-nya kurang lebih sekitar 30 detikan lah, sampai dia total voltasenya misalnya 2S ya, voltasenya bisa sampai minimum 9 volt, baru dia nanti akan bisa dicas secara normal. Itu saya mau praktek, cuma saya nggak ada yang over discharge di baterai saya. Mungkin nanti kalau ada baterai saya yang over discharge, saya akan bikin tutorial khususnya ya. Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Terima kasih. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan tulis di komen aja ya. Oke, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.